Universitas Syah Kuala. Dengan hadirnya Dr. Taufik Suryadi, spesialis forensik, sebagai dosen forensik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala pada tahun 2006, maka kepaniteraan klinik ilmu kedokteran forensik memungkinkan untuk dapat dilaksanakan di Banda Aceh. Tanggal 8 Januari 2007 merupakan momentum sejarah bermulanya kepaniteraan klinik ilmu kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala secara mandiri di Banda Aceh. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, dokter muda yang menjalani kepaniteraan klinik ilmu kedokteran forensik dititipkan ke berbagai universitas. Yang paling banyak adalah pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Medan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Izin dokter. Silakan duduk. Terima kasih dokter. Baik, izin dokter, izin melapor bahwa kami dokter muda yang baru akan masuk ke forensik pada pekan ini dokter. Oh iya, alhamdulillah ya. Sekarang sudah ada Dokter Taufik. Jadi kepaniteraan klinik senior sudah bisa dilakukan di Banda Aceh. Kalau dulu harus ke Medan, antriannya panjang untuk bisa masuk. Jadi pendidikan dokter muda menjadi lebih lama. Ya, syukurlah. Alhamdulillah dokter, kami juga sangat senang menjadi bagian yang pertama bisa masuk ke paniteraan klinik forensik dokter. Mengingat dulu kakak dan abang harus pergi jauh ke Medan untuk masuk ke bagian forensik dokter. Baik.
Ya, berapa orang yang masuk pekan ini? Izin dok, ada 5 orang, ada saya sendiri dokter Nadia Munir, panggilannya Nadia dokter. Saya Rimana Firianti, dokter, dipanggil Opi, dokter. Saya Ervina Susanti, dokter, dipanggilnya Santi. Saya Siti Rahmi, biasa dipanggil Rahmi, dok. Saya Khairunisa, dokter, biasa dipanggil Nisa, dokter. Baik, saya siapkan dulu syarat pengantarnya. Ini syarat pengantarnya. Masih Dr. Taufik ya. Baik dokter, ini izin kami langsung ke bagian forensik untuk menjumpai dokter Taufik dokter. Ya baik, silakan. Terima kasih, kasih silakan. Oke teman-teman, kan kita yang pertama di forensik. Apa aja yang harus disiapin ya? Ya nggak tahu lah, Vi. Kan kita yang pertama di sini. Sebelumnya kan belum ada senior yang di forensik ini. Iya juga sih. Nggak apa-apa, Vi, Santi. Nanti kan kita bakal lapor tuh sama Dokter Taufik dan bakal dikasih arahan juga. Ya aku setuju Nisa, kita lapor aja dulu. Nanti kita bawa peralatan yang diperlukan ya. Iya benar tuh teman-teman, jadi kita lapor dokter Taufik dulu untuk keperluan besok. Kita tunggu arahan beliau aja gimana? Ya boleh. Oke. Tanggal 8 Januari 2007 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kelompok dokter muda pertama untuk stase ilmu kedokteran forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala memulai sejarah bermulanya kepaniteraan klinik ilmu kedokteran forensik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh. Kelompok dokter muda tersebut terdiri dari Nadia Munir, Ervina Susanti, Khairunisa, Siti Rahmi, dan Rima Novirianti. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, silakan masuk. Izin melapor dokter bahwa kami dokter muda yang akan masuk ke bagian forensik pada pekan ini dokter. Ya, silakan. Terima Mana surat pengantarnya? Izin dokter, ini surat pengantarnya dokter. Ya. Ya, benar ya, beberapa hari yang lalu saya mendapat telepon dari Dr. Endang yang mengatakan bahwa pemeriksaan klinik pada pekan ini sudah mulai tanggal 8 Januari 2007. Kalian sudah tahu ya jadwalnya? Sudah diberitahu Bu Endang ya? Sudah dokter. Ya, jadi kita kepengen klinik itu selama 5 pekan. Ada berapa orang yang masuk hari ini? Ada 5 orang dokter. Ya, siapa saja? Baik, izin dok, saya sendiri selaku ketua kelompok Nadia Munir, dipanggil Nadia. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri. Baik dokter, saya Ervina Susanti, biasanya dipanggil Santi, dokter. Izin dokter, saya Khairunisa, biasanya dipanggil Nisa, dokter. Izin dokter, saya Siti Rahmi, sehari-harinya saya bisa dipanggil Rahmi. Izin dokter, saya Rimana Firianti, biasa dipanggil Opi, dokter. Ya, baik. Kalian tentu sudah tahu ya, kita kepengen klinik itu selama 5 pekan. Nanti terdiri dari beberapa kegiatan. Izin tanya dokter, jadi untuk kegiatannya apa saja yang akan kami lakukan di bagian forensik ini dokter? Yang ada 2 kegiatan ya, yaitu kegiatan klinik dan juga kegiatan akademik. Izin dok, untuk kegiatan klinik apa aja yang akan kami lakukan ya dok? Ya, jadi kalau kegiatan klinik itu kita melakukan pemeriksaan tempat hidup. Nanti kalian ke IGD, di sana sudah ada dokter IGD yang akan membantu kalian. Kemudian nanti ada juga pemeriksaan korban meninggal. Kalau ada korban meninggal, saya juga akan ke sana untuk melihat langsung. Baik, dok. Dokter, sekiranya apa lagi yang bisa kami lakukan selama di stase forensik, dokter? Selain kegiatan klinik ada akademik. Yang pertama adalah urutannya ya, mulai dari pekan 1 sampai pekan kelima. Pekan 1 itu yang pertama adalah pretest lisan. Pekan kedua ada konsultasi visum. Baru pekan ketiga adalah laporan kasus. Pekan keempat itu membaca referat, dan yang pekan kelima nanti adalah proses lisan. Izin dokter, untuk kegiatan referat dan laporan kasus seperti apa ya dok? Ya, jadi kalau referat itu judulnya kita tentukan sekarang ya. Kalian dapat tugas trauma timpul. Kalau laporan kasus, pilih aja kasus yang terbaik yang menurut kalian menarik untuk dilaporkan kasus. Baik dokter. Izin bertanya dokter, untuk perlengkapannya apa saja ya dok yang perlu kami bawa? Ya, jadi kalau perlengkapan standar untuk muda, ya tensimeter, kemudian termometer, kemudian stetoskop. Ditambah dengan peralatan untuk pembuatan visum, misalnya adalah lembar formulir visum, kemudian alas tulis, kemudian juga senter, kemudian juga meteran. Meteran ada 2 ya, meteran kain, satu lagi meteran huruf L untuk mengukur luka. Izin dokter, sekiranya kalau untuk jaga itu bagaimana ya dok? Oh iya, jaga. Jadi jaga itu ada 2.
Pertama jaga on-site dan jaga on-call. Yang on-site itu berada di rumah sakit, di IGD ya pada siang hari sampai jam 8 malam. Kemudian yang on-call itu di rumah. Itu kalau ada panggilan datang ke rumah sakit. Baik, Ya. dokter, mungkin terima kasih banyak dokter Ya. atas arahan dan bimbingan. Ya, jadi mulai hari ini kalian sampai 5 pekan ke depan itu stase di forensik ya. Jalankan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Baik, Selamat ya. Makasih dokter. Izin dokter. Pada tanggal 10 Januari 2007, di pagi hari, datang seorang korban tenggelam di tepi Krung Aceh. Kasus ini merupakan kasus pertama yang dihadapi oleh dokter muda. Penyidik kepolisian membawa korban tersebut ke instalasi pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin untuk dilakukan tindakan visum et repertum. Dokter muda untuk pertama kalinya melakukan pemeriksaan forensik pada jenazah. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Izin Pak, ini ada mayat yang korban yang ditemukan di Krung Aceh. Ini untuk surat Vera dokter. Ini surat perintah visum ya, Pak ya? Oh iya. Oh iya Pak, ini adalah kasus pertama yang dihadapi oleh dokter muda kita. Nanti saya akan memeriksa bersama-sama dokter muda, Pak ya. Oke, baik Pak dokter. Jadi mungkin bila saya sudah ada dokter, tolong diinformasikan dokter untuk saya laporkan langsung ke atasan saya dokter ya. Ya baik. Nanti setelah kita periksa, saya akan membuat laporan sementara sebelum saya membuat visum repertumnya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak dokter. Saya izin kembali ke markas dulu dokter ya. Baik Pak, segera saya akan periksa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mari kita mulai periksa korban tenggelam di dalam. Pemeriksaan dilakukan oleh saya sebagai operator, nanti dibantu oleh protokol 1, protokol 2, pembuat sketsa, pengambil gambar atau foto, kemudian nanti dibantu oleh pengukur. Siapa yang menjadi protokol 1? Sudah dibuat giliran kan? Sudah dokter, izin saya dok, kami sudah membuat daftar penerima korban supaya lebih adil dokter. Ya, protokol 1 nanti tugasnya membuat draft visum, protokol 2 mencatat temuan, pembuat sketsa dan mengambil gambar itu mencari gambaran dari tubuh korban, dan pengukur nanti mengukur temuan yang didapatkan. Baik dok, kalau membuat sketsa apanya yang digambar dok? Gambar seluruh tubuh, nanti dibuat keterangan secara detail supaya nanti mudah dinarasikan dalam laporan. Baik dokter. Dok, izin kalau pengambilan foto bagaimana ya dok? Itu apa dari mana ke mana yang perlu kita foto? Ya, jadi foto kita lengkap ya seluruh tubuh mulai dari atas sampai ke bawah, baru nanti kita gambarkan di dalam laporan. Izin dokter, kalau misalnya untuk bagian yang mengukur, itu seperti apa dok? Kalau mengukur pada bagian tubuh yang panjang kita gunakan meteran kain. Kalau ada perlukaan kita menggunakan meteran yang letter L. Baik. Itu perhatikan panjang, lebar dan dalam Baik. luka. Siap. Jadi dokter, apa saja yang perlu kami lakukan dalam pemeriksaan jenazah ini ya dok? Ya, jadi pemeriksaan jenazah nanti kita perhatikan ya. Yang pertama label mayat, penutup mayat, kemudian pembungkus mayat, pakaian mayat, benda samping mayat, kemudian tanda kematian, identifikasi. Kemudian lanjutkan dengan pemeriksaan luar, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Secara sistematis ya, berurutan. Yang atas dulu baru ke bawah, yang kanan dulu baru ke kiri, dan yang depan dulu baru belakang. Nanti kalau sudah selesai semua, laporan kepada saya hasilnya ya. Baik dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih izin dokter. Pada pekan ketiga kepaniteraan klinik, dokter muda mempresentasikan laporan kasus. Kasus yang dipilih adalah kasus tenggelam yang sebelumnya telah diperiksa oleh dokter muda. Laporan kasus ini merupakan laporan kasus pertama dalam kepaniteraan klinik ilmu kedokteran forensik. Pada video ini ditampilkan presentasi laporan kasus dengan slide aslinya dari dokumentasi Rima Novirianti. Baik, pagi ini kita presentasi laporan kasus. Silakan dimulai. Baik, terima kasih dokter. Izin memulai dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada dokter Taufik yang sudah berhadir untuk membimbing kita pada hari ini. Baik, saya akan membacakan laporan kasus pada hari ini. Yaitu saya sendiri Nadia Munir, kemudian ada teman saya Elvina Susanti, ada Khairul Nisa, ada
ada Siti Rahmi, dan ada Rima Novirianti. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya mulai langsung presentasi dari saya. Baik, di sini kita jumpai ada gambar mayat, yaitu pada Kamis 11 Januari 2007, di mana ditemukan laki-laki tanpa identitas. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada gambar. Dan selanjutnya, baik, di mana di sini ada visum et repertum pada korban meninggal, di mana permintaannya pada tanggal 10 Januari 2007 dengan nomor polisi B-06-I-2007, di mana penyidiknya itu Afrizal Ahmad dengan NRP 58051048, di mana instansinya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nagro Aceh Darussalam, Kota Besar, Banda Aceh, di mana korbannya kita inisialkan dengan Mr. X, jenis kelamin laki-laki, umurnya tidak diketahui, agama dan alamatnya juga tidak diketahui. Baik, untuk pemeriksaan luar, di mana ada label mayat itu tidak ada, penutup mayatnya juga tidak ada, di mana untuk pembungkus mayatnya kantong jenazah berwarna kuning, resleting hitam dengan ukuran panjang 187,5 cm dan lebar 40 cm. Baik, untuk pakaian mayat, di mana ada baju kaos hitam dengan les putih dengan bagian tengah berwarna abu-abu, berkerah, merek Caspi, ukuran LL, di mana celana panjang training warna hitam, 6 kantong, 2 kantong depan, 2 kantong belakang, 2 kantong samping merek Quicksilver, di mana celana dalam berwarna coklat dan tidak menggunakan perhiasan. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu dilanjutkan oleh Santi. Silakan Santi. Baik, untuk sekarang itu adalah benda di samping mayat. Jadi kudang samping mayat itu ada 13 lembar Al-Quran, terdiri dari surah Al-An'am, kemudian surah Al-A'raf, dan juga surah Al-Ankabut. Kemudian ada peci bulat warna putih diameter 16 cm, dompet berwarna hitam, merek dan heel, panjang 20 cm, kemudian lebarnya itu 9,5 cm, kemudian buku panduan simpati. Kemudian ada identifikasi umum, dijumpai sosok jenazah laki-laki berkhitan, panjang badan 160 cm, warna kulit sawo matang, dengan identifikasi khusus itu adalah dijumpai parut sepanjang 7 cm, lebar 0,5 cm, ditungkai kiri bawah berjarak 12 cm di bawah lutut. Kemudian untuk tanda-tanda kematiannya ada lebam mayat itu sulit dinilai karena proses pembusukan. Untuk kaku mayat tersebut sudah selesai. Untuk penurunan suhu dijumpai terdapat tubuh dingin. Kemudian pembusukan itu dijumpai pembusukan lanjut di seluruh tubuh. Kemudian tanda-tanda lain itu tidak dijumpai. Untuk kepala wajah umum tersebut membengkak karena pembusukan lanjut. Untuk telinganya tersebut bentuk simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Kemudian untuk hidung, tinggi hidung 4 cm, lebar 4,5 cm, keluar cairan kemerahan akibat pembusukan. Nah, ini adalah gambar dari kepala mayat tersebut, kepala dan wajah dari korban. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Firunisa. Baik, mungkin selanjutnya. Nah, di sini pada gambar tampak adanya buih yang merupakan tanda pembusukan. Tampak juga pada bibir ada sianosis dan lidah yang tergigit. Selanjutnya, untuk pemeriksaan luar pada mata dalam keadaan tertutup, terdapat gelembung pembusukan, dan pada mulut terbuka dengan lebar 3 cm, keluar cairan kemerahan berbuih karena pembusukan dan juga lidah tergigit. Selanjutnya, pada gigi di sini bisa dilihat untuk tanda yang untuk angka yang warna hijau itu artinya giginya sudah tidak ada. Pada kanan yaitu yang ke-6, kemudian yang kiri atas bawah gigi ke-6 dan juga 6 dan 7. Kemudian pada pemeriksaan luar dari tenggorokan sudah tampak adanya pembusukan lanjut, dan pada dagu sudah tampak adanya pembusukan lanjut juga, dan tidak dijumpai tanda-tanda dari kekerasan. Selanjutnya, untuk leher sudah tampak pembusukan lanjut, dan pada dada tampak simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dan untuk bagian perut tampak simetris, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan juga, dan pada punggung tampak pembusukan lanjut. Selanjutnya, untuk dari pinggang tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dan pada anggota gerak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan juga, dan pada ujung-ujung jari kaki dan tangan itu sudah tampak membiru. Kemudian yang pemeriksaan luar pada kulit berupa berwarna sawo matang dan tampak adanya terkelupas oleh karena dari proses pembusukan tersebut. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Hairunisa. Di sini bisa dilihat ada washable hand, yaitu seperti tangan orang yang mencuci baju pada jenazah ini. Mungkin bisa next.
Ya, di sini adalah washer woman hand-nya, bisa kita lihat, cuman agak kabur. Kemudian pada pemeriksaan luar selanjutnya yang dinilai adalah organ kelamin, di mana udah membengkak karena proses pembusukan lanjut. Kemudian tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada daerah tubuh, juga adanya proses pembusukan yang lebih lanjut. Kemudian tidak dilakukan sesuai dengan permintaan penyidik, di mana nomor penyidik B06 /1/2007 yang ditandatangani oleh Aibtu Afrizal Ahmad dengan NRP 58051048. Pemeriksaan peninjau tidak dilakukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rima Nuryanti. Sebelumnya terima kasih kepada saudari teman saya, yaitu di mana di sini untuk kesimpulan dapat dilihat bahwa telah diperiksa sosok jenazah tidak dikenal, laki-laki usia berkisar 25 sampai 35 tahun dengan panjang badannya 160 cm, berhitan, rambut hitam sudah dicabut karena pembusukan lanjut. Kemudian kesimpulan selanjutnya dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekurangan oksigen atau cyanosis, kemudian pada ujung kuku dan bibir, dan dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Mungkin demikian presentasi kami. Kami kembalikan kepada saudari Nadia. Baik, terima kasih Rima. Mungkin itu saja dokter atas presentasi kami pada hari ini. Mungkin saya kembalikan ke dokter. Mohon bimbingan dan arahannya dokter. Ya, terima kasih Nadia dan kawan-kawan. Ini yang paling perlu kita lihat dari kasus ini adalah tanda-tanda tenggelam. Tenggelam yang kardinal tadi dilihat adalah adanya cyanosis pada ujung-ujung kuku, di bibir, ya. Kemudian ada washer woman hand. Tapi washer woman hand bukan tanda kardinal, ya. Yang tanda kardinal itu biasanya adalah beli halus yang suka pecah, tapi karena di pembusukan nggak terlihat lagi. Kemudian ada yang namanya cardiac spasm atau kejang mayat, tapi juga tidak terlihat lagi karena sudah pembusukan. Yang lainnya ada yang disebut dengan conjunctival bleeding. Conjunctival bleeding itu adalah bidik-bidik kemerahan pada kelopak mata, itu menandakan asfiksia berat. Nah, juga tidak terlihat karena sudah pembusukan di mata, ya. Nah, itulah merupakan tanda kardinal. Jadi saya kira ini memang sih kalau kita lihat dari tanda yang ada itu mengarah kepada tenggelam, tetapi tidak spesifik. Nah, apalagi sudah membusuk sehingga tidak lagi bisa dinilai apakah benar tenggelam. Yang bisa kita nilai nanti adalah dengan autopsi, yaitu dengan adanya cairan yang ada di dalam saluran pernapasan. Itu pun masih kurang karena di autopsi pun bisa saja cairan masuk ke dalam saluran pernapasan bukan karena tenggelam, tapi mungkin dia waktu masuk ke dalam air dia arus yang keras dari air mendorong masuk ke saluran pernapasan. Yang paling spesifik lagi tentunya kita melakukan pemeriksaan mikroskopi. Saya kira kita sudah cukup ya laporan kasus ini. Terima kasih. Saya ingatkan untuk pekan depan kita akan mengadakan post-test dan juga referat. Terima kasih. Lapor dok, di IGD ada permintaan visum air tertung pada korban bekas kekerasan trauma kumpul berat. Mohon arahannya dok. Ya baik, segera ke IGD sekarang. Di IGD ada dokter umum yang akan membantu kalian. Prinsipnya sama saja dengan pemeriksaan jenazah, yaitu lihat dan periksa sedetil mungkin. Nanti kalau ada apa-apa lapor saya. Baik dokter. Giliran siapa sekarang? Giliran saya dokter sesuai dengan kebutuhan. Ya baik. Saya nanti juga akan di sana apabila diperlukan. Baik dokter, izin kami segera ke IGD ya dok. Ya baik. Izin dokter. Oh ya, masuk deh. Izin dokter. Izin dok, kami dokter muda forensik. Kami ada mendapat laporan bahwa ada korban pemukulan dokter ya. Iya benar. Ini korbannya ya, ada pemukulan di bagian wajah. Katanya dia pelakunya itu yang tidak dikenali gitu. Kejadiannya kapan dokter? Tadi pagi di tempat kerja. Mungkin gimana? Adik-adik gimana?
Apa mau diperiksa dulu ya? Iya. Seperti itu, diperiksa dulu. Izin kami periksa dulu ya, Dok. Izin kami wawancara forensik dulu ya dok, mau pasiennya. Oh, boleh, silakan. Terima kasih dokter. Pada pekan kelima kepaniteraan klinik, dokter muda menjalani post-tes lisan. Topik ujian seputar visum et repertum perlukaan. Sebelum post-tes, dokter muda harus menyerahkan dokumen buku penuntun koasisten dan buku log. Pada video ini ditampilkan buku penuntun koasisten yang asli dari dokumentasi Khairun Nisa yang masih tersimpan selama 16 tahun. Sudah belajar ya? Sudah. Nah, hari ini kita post-tes, namun sebelumnya kumpulkan dulu buku penuntun koasisten dan buku log. Baik dokter, ini sudah dikumpulkan semua dokter. Ini bukunya dokter. Ini udah semua ya? Sudah dokter. Baik, kita mulai post-tes. Yang pertama, Nadia. Coba kamu sebutkan definisi visum et repertum. Baik dokter, izin visum et repertum itu adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang memuat berita tentang segala hal baik itu dari tubuh manusia ataupun benda yang ditemukan pada korban dokter. Ya, baik. Berikutnya visa. Apa itu visum secara pembagian secara korbannya? Baik dokter, jadi kalau untuk visum pembagian secara korbannya itu ada yang korban hidup dan juga ada yang korban mati dokter. Baik. Berikutnya adalah Santi. Nah, kalau korban hidup ada berdasarkan waktu. Coba kamu sebutkan pembagiannya. Baik dokter, izin ada visum et repertum yang untuk definitif, ada yang sementara dan ada yang untuk lanjutan dokter. Ya, baik. Baik. Selanjutnya Opi. Ya, dokter. Apa yang dimaksud dengan visum et repertum sementara? Baik dokter, jadi visum et repertum sementara itu adalah visum et repertum yang dibuat pada saat pasien pertama kali datang dokter. Ya, oke. Lanjutannya adalah Rahmi. Ya. Apa yang dimaksud dengan visum et repertum lanjutan? Baik dokter, izin menjawab dokter, setahu Rahmi, visum et repertum lanjutan itu adalah lanjutan daripada visum et repertum sementara, di mana pasiennya yang dirawat, kemudian ataupun pindah dokter ataupun sudah meninggal, di situ sudah ada keterangan kesimpulannya, di mana pada yang sementara tadi belum ada kesimpulan dari visum tersebut, tapi sudah ada pemeriksaannya. Itu yang membedakannya dok. Ya, baik. Ya baik, saya kira sudah cukup, semua nampaknya sudah lancar. Nanti akan saya buatkan surat keluar agar kalian bisa pindah bagian. Baik, Selamat ya. terima kasih dokter. Pada hari terakhir kepaniteraan klinik di bagian forensik, dokter muda tampak senang karena telah berhasil menjadi yang pertama menjalani kepaniteraan klinik ilmu kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Perasaan senang terpancar dari wajah-wajah dokter muda karena yakin dapat lulus dengan baik dan menjadi legenda dan pelaku sejarah bermulanya kepaniteraan klinik ilmu kedokteran forensik yang telah ditunggu sekian lama untuk dilakukan di Banda Aceh. Pencapaian luar biasa telah diraih oleh bagian ilmu kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala dengan telah berjalannya kepaniteraan klinik selama 16 tahun. Terhitung sejak 8 Januari 2007 hingga 8 Januari 2023. Tidak mudah bagi siapapun untuk terus-menerus membimbing dokter muda yang sampai saat ini telah meluluskan 3.389 dokter yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Selamat dan terima kasih kepada Dr. Taufik Suryadi, spesialis forensik dan mediko-legal, subspesialis etika dan mediko-legal konsultan, Diploma in Biomedical Ethics, atas dedikasinya menjadi dosen tunggal di bagian ilmu kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala selama ini. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariah yang terus dicatat sebagai amal kebaikan sampai di kemudian hari kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk para legenda, selamat telah menjadi pelaku sejarah bermulanya kepaniteraan klinik ilmu kedokteran forensik Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala yang tak terlupakan.
yang saat itu menjadi dokter muda, namun sekarang telah menjadi seseorang yang telah mengembangkan ilmunya. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Nadia Munir, spesialis kulit dan kelamin, Dr. Ervina Susanti, spesialis saraf, Dr. Khairun Nisa, Ustazah Dr. Siti Rahmi, serta Dr. Rima Novirianti, spesialis onkologi radiasi.